Izin bertanya, saya dan suami sedang merintis usaha, salam wabarakatuh, dan alhamdulillah kami kekurangan modal. Saya berpendapat daripada kami berhutang, saya mengajukan diri untuk menjual mas kawin kami untuk tambah modal. Apakah di dalam Islam itu diperbolehkan atau seperti apa hukumnya dalam Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa amalan dan doa agar segera diberi keturunan yang saleh dan salihah? Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya dahulu adalah seorang DJ, disc jockey. Alhamdulillah. Kau yang dulu bukanlah kau yang sekarang. Sejak tahun 2017 saya telah berhenti dan berhijrah dan mulai karir profesional saya. Alhamdulillah sampai dengan bulan Juli 2025 karir saya berjalan dengan sangat baik. Namun, selalu ada namun. Ada satu hal membuat saya keluar dari instansi perusahaan yang saat ini Ustadz, saya belum dapat pekerjaan lainnya, namun ujian datang. Saya ditawarkan untuk nge-DJ live TikTok selama sebulan sama teman saya dari salah satu brand alkohol. Hasilnya lumayan Ustadz. Lumayan apa lumanyun tuh? Namun sejujurnya saya belum mengiyakan proyek tersebut, saya cuma takut Allah nggak ridho. Namun di sisi lain ada kecemasan pikiran saya selaku kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Namun saya mau minta Ustaz terangkan janji Allah di Quran dan hadis terhadap orang berusaha istiqomah memperbaiki diri agar menjadi lebih tenang dan yakin untuk menolak proyek ini Ustaz. Izin bertanya, saya dan suami sedang merintis usaha, salam wabarakatuh, dan alhamdulillah kami kekurangan modal. Saya berpendapat daripada kami berhutang, saya mengajukan diri untuk menjual mas kawin kami untuk tambah modal. Apakah di dalam Islam itu diperbolehkan atau seperti apa hukumnya dalam Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Begini, pertama, ini selalu basicnya ini. Basicnya selalu punya siapa? Allah. Harus selalu merasa punya siapa? Allah. Itu dulu basicnya. Setelah itu, belajar fikih rizki dulu. Supaya mengerti rizki itu, kebutuhannya bagaimana, untuk apa digunakan, apa yang mau dicapai. Nah tujuan ini, ibu dan bapak hidup ini, saya tanya dulu ini. Mau di mana memilih satu di antara empat ini? Apakah lewat ilmu, kedudukan, harta, atau tenaga? Karena beda-beda nanti rizkinya. Kalau ingin beramal, beribadah lewat harta, maka harta yang dikumpulkan mesti banyak. Jelas. Kalau ingin ibadah lewat ilmu, cukup harta yang mendukung ilmunya. Demikian seterusnya. Kemudian yang kedua, setelah itu berusaha mencari pekerjaan dengan kapasitas yang ada, yang tidak menyulitkan diri dulu. Misal, saya punya uang berapa yang tidak mengganggu neraca cash flow-nya, bahasa kerennya, rumah tangga. Lebihnya berapa, diputar dulu di situ. Jelas? Kecuali kasus yang berbeda, ini ada peluang besar, bagus misalnya, baik caranya, halal dan thayyib. Peluangnya diserahkan ke kami, tapi modalnya kurang misalnya. Bagaimana caranya? Oh, saya lihat ini ada mas kawin dengan pilihan pinjam pada orang misalnya. Pilih mana? Sekarang lihat fungsinya dulu. Mas kawin itu opsi terakhir. Karena ada opsi dalam mas kawin itu untuk memberikan pengingat dalam keseriusan rumah tangga. Karena itu ketika diberikan, ya wa'atun nisa shadaqatihinna nihlah, Quran surat 4 ayat keempat, berikanlah istrimu itu maharnya yang membuat dia nyaman dan senang. Ternyata salah satu fungsi mahar itu untuk mengikat sifat samara dalam rumah tangga. Apa salah satunya? Misal, ada emas ini punya nilai dan dianjurkan supaya yang ada nilainya, nilai intrinsiknya. Selain Quran, misalnya seperangkat alat sholat dan sebagainya. Dipakai di jari itu. Begitu dipakai suami lihat, ingat lagi kan saat akad. Ingat kan? Jadi kalau Anda mau marah, Anda ingat saat tausiah nikah. Anak saya titipkan kepada engkau bukan pada yang lain. Saya merawatnya dalam keadaan yang baik, tak pernah saya takiti. Tolong Bapak titip ya, walaupun Bapak meninggal lebih dulu dan anak Bapak masih dititipkan kepada engkau. Begitu Anda mau marah, Anda lihat itu, Anda ingat lagi. Istri saya titipan. Itu salah satu fungsi mahar. Begitu dipakai, mengembalikan pada fungsi nikah. Nanti ada yang sifatnya sakinah kayak tadi, ada yang sifatnya mawaddah, rasa senang, bergembira dengan materi dan sebagainya. Ada rahmah, rasa saling menyayangi. Ingat lagi waktu akad, waktu awal, jalan bareng, senang bareng. Jadi kalau ada satu kesulitan, masa satu kesulitan di hari ini harus mengalahkan bertahun-tahun kita menjalani dengan kebahagiaan. Lihat lagi, itu fungsinya. Ya, walaupun dipakai untuk dijual dengan modal, tidak ada larangannya. Secara fikih boleh, tapi secara hikmah dia punya nilai itu. Kalau suami dengan istri sepakat misalnya dan sebagainya, nggak ada larangan, silahkan saja, itu keridhoannya. Ya, tapi nanti pertahankan nilai-nilai hikmah yang ada yang melekat di dalamnya. Kalaupun harus minjam yang kira-kira terukur.
Yang dengan keuntungan itu tidak berdurasi lama, bisa kemudian melunasi utang. Dan pola minjamnya pun yang tidak ada ribanya dan sebagainya. Jadi kalau jawaban ini secara fikih boleh-boleh saja. Tidak ada larangan di dalamnya. Hanya ada komitmen antara suami dan istri, sekalipun itu dilepas tetap terjaga hikmah rumah tangganya dengan nilai kasih yang ada di dalamnya. Jelas? Nah, kalau sukses, istri belikan lagi. Pak, ya, belikan lagi. Masih ada waktu? Sedikit aja ya. Ustadz Afwan izin bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silahkan. Saya dahulu adalah seorang DJ, disc jockey. Alhamdulillah, kau yang dulu bukanlah kau yang sekarang. Alhamdulillah ibu, saya tuh senang, ibu bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu memberikan kebahagiaannya buat kita semua. Semoga ibu sehat selalu. Ya, bulan depan datang lagi Bu ya. Nah, sehat semua insya Allah. Sejak tahun 2017 saya telah berhenti dan berhijrah dan mulai karir profesional saya. Alhamdulillah sampai dengan bulan Juli 2025 karir saya berjalan dengan sangat baik. Namun, selalu ada namun. Ada satu hal membuat saya keluar dari instansi perusahaan yang saat ini Ustadz, saya belum dapat pekerjaan lainnya, namun ujian datang. Saya ditawarkan untuk nge-DJ live TikTok selama sebulan sama teman saya dari salah satu brand alkohol. Hasilnya lumayan Ustadz. Lumayan apa lumanyun tuh? Hati-hati. Namun sejujurnya saya belum mengiyakan proyek tersebut. Saya cuma takut Allah nggak ridho. Namun di sisi lain ada kecemasan pikiran saya selaku kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Saya bertanya seperti ini bukan agar Ustadz memberikan sesuatu kepada saya. Tidak, juga saya juga. Ya, tidak juga. Tidak. Namun saya mau minta Ustadz terangkan janji Allah di Quran dan hadis terhadap orang berusaha istiqomah memperbaiki diri agar menjadi lebih tenang dan yakin untuk menolak proyek ini Ustadz. Baik, dalilnya satu, karena masalahnya rumah tangga tentang rezeki, dalilnya surat rumah tangga dulu, surat At-Tolak yang tertinggi nih. At-Tolak surat keberapa? 65. Akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu dulu. Kemudian selanjutnya Quran surah kedua. Sudah? Di ayat ke-155. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu lillahi wa inna ilaihi. Ayat selanjutnya ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat berikutnya, kan tadi minta ayat ya, kasih ayat dulu. Quran surat 2 ayat 214. Yang hafal boleh ikut, yang belum hafal boleh menyimak. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wazul zilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dijawab di Quran surah Ali Imran ayat 142 dengan pembuka yang sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Baik, yuk kita sampaikan janji-janji Allah seperti yang dimaksudkan. Pertama, Quran surah 65 tadi di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man dan siapapun, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yattaqillah, selalu berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Allah berjanji pasti akan memberikan solusi, jalan keluar. Ya? Perhatikan baik-baik. Berpindahnya dari satu profesi kegiatan yang berpotensi di dalamnya ada hal yang tidak disenangi Allah. Oke? Saya dulu pernah bahas tentang musik tuh. Walaupun dipelesetkan sama tertentu yang tidak perlu dibahas, oke? Ustadz menghalalkan musik, itu pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah itu. Saya tidak pernah menghalalkan musik. Saya menerangkan hukum musik dalam pandangan ulama. Yang menghalalkan ini, kitabnya ini, dalilnya ini, rumusannya begini. Sehingga kalau ada profesi di situ, ini batasan-batasannya.
Yang mengharamkan begini, alasannya ini, dalilnya ini. Yang mubah begini, yang makruh begini. Kalau saya nggak senang musik. Karena saya di Quran, posisinya jelas. Ya, kitabnya pun jelas. Oh, tiba-tiba ada orang bikin ustadz menghalalkan musik, surat pemusik, macam-macam. Nah itu kita tidak usah bahas. Tapi masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Kadang-kadang yang rumit ini begini, bikin sendiri, dibahas sendiri, dijawab sendiri, disoal sendiri. Ya kan? Nah ini tinggalkan. Jadi ada bagian yang tak disenangi dengan profesi Anda ini berpotensi orang berbuat maksiat. Ya, minum-minuman yang sudah haram jelas haramnya. Ya kan? Joget-joget dengan yang bukan mahram, jogetnya aja sudah bermasalah dengan yang bukan mahram. Dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kalau sudah mabuk, yang lain akan ikut itu. Biasanya kalau sudah mabuk, zina ikut. Kalau sudah zina, nanti dosa yang lain akan muncul potensinya. Betapa banyak orang mabuk tuh, kasus terakhir kan, ya, yang menimpa salah satu itu yang berkembang, mohon maaf, kan karena mabuk itu, menggunakan narkotik. Ya, setelah itu zina, setelah zina membunuh. Kan terjadi yang sekarang rame-rame itu kejadian. Ya, mohon maaf, mau mabuk sama-sama, menggunakan obat-obat terlarang, setelah itu apa? Zina. Ya, mencari perempuan-perempuan tertentu. Yang jelek bukan perempuannya saja, laki-lakinya pun jelek. Al-khabithatu lil habisin, jelek ketemu jelek. Setelah itu apa? Yang satu perempuan yang dipesan dia, digoda sama yang lain, dibunuh yang itunya. Nah, ini kan bahaya. Nah, kemudian ingin hijrah. Ya, setelah itu apa? Nah, ketika hijrah kan pindah menjadi lebih takwa kan? Janji Allah yang pertama, kalau engkau meningkatkan takwa, pindah profesi pun sudah upaya meningkatkan takwa yang Allah senangi. Jelas? Nah, kalau Anda pindah dengan demikian seperti ini, janji Allah yang pertama apa? Ya ja'allahu makhraja. Allah kasih solusi, jalan keluar. Dapatlah Anda tadi pekerjaan tuh. Yang kedua apa? Wa yarzuqu min haitsu la. Janji yang kedua belum, dikirimkan rezeki dari sisi bahkan yang tidak diduga. Yang kedua belum ada ini yang kedua nih. Tapi untuk mendapatkan itu harus ada ujian dulu kan? Kalau nggak ada ujian nggak dapat yang kedua ini. Gimana cara dapat yang kedua? Karena yang pertama sudah dapat, berhenti dapat pekerjaan di perusahaan. Diganti kan? Anda tinggalkan profesi dari jauh menuju takwa. Ketika takwa ada, diberi solusi. Nah, sekarang janji yang kedua, Allah mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yang itu belum dapat itu. Bagaimana cara merasakan kenikmatan dapat itu? Berhenti dulu deh yang pertama. Setelah itu diuji lagi. Apa ujiannya? Pindah ayat. Jangankan Anda, yang lain pun dapat ujian. Sama semua diuji. Walanabluwannakum bi, untuk merasakan kenikmatan bertuhan. Ini supaya menikmati tahajud dulu, menikmati baca Quran, menikmati zikir, supaya punya Allah. Diuji lagi. Khauf, gelisah. Sekarang sedang gelisah nih. Walju, lapar. Ini lapar nih. Nah, ngejar di awal, belum sarapan. Sama, kita sama. Wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang, pekerjaan berkurang. Semua dikurangi, supaya apa? Supaya merasa punya Allah. Kurangi dulu, supaya bergantungnya pada siapa? Allah. Ah, ini masih bergantung pada pekerjaan, belum pada yang ngasihnya. Alihkan dulu tuh. Setelah itu apa? Wal anfus, kadang sakit, ada sebagian meninggal. Wat tamarat, ada kerja keras diambil orang hasilnya. Wabasyiris sabirin. Ketika diuji sabar dulu. Apa itu sabar? Bukan diam saja menerima, bukan. Alladzina idza asabathum musibah. Yaitu orang yang ketika dituju, dipilih, antum terpilih ini. Selamat ya. Bukan saya yang terpilih, Anda yang terpilih. Oh, dipilih Allah loh. Pengen gak dipilih Allah? Nah, Allah tuh milih itu dengan macam-macam. Kadang dipilih dengan jabatan, dipilih dulu nih ujian, tapi ilmu ini ujian loh. Ya, ada dengan musibah, itu pilihan Allah. Yang terpilih Anda, Masya Allah. Itu pun karena doa Anda juga, dikasih itu. Karena Anda berdoa, dikasih. Pilihannya, diberikan ujian sesuai kemampuan Anda. Kalau Anda gak mampu, gak akan diuji. Ya, Allah. Anda yang terpilih selamat. Lalu katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, jangankan pekerjaan, saya pun milikmu. Kapan saja engkau bisa ambil? Pekerjaan kan titipan. Yang titipan siapa? Kalau Allah mau ngambil, boleh nggak? Boleh, yang punya Allah. Masa diambil marah? Ya kan? Anda tugas parkir. Orang parkir di situ mobil. Mobilnya bagus, ada foto-foto dulu, ceklik. Pas dia pergi Anda marah. Kok pergi sih? Yang punya dia. Yang nitipkan pekerjaan Allah. Allah mau ambil dulu karena ada hikmah tertentu. Melatih lagi. Kan pengen hijrah, dilatih lagi supaya betul hijrahnya. Boleh nggak? Boleh kan? Nah, maka ya Allah jangankan pekerjaan. Saya aja kalau mau diambil, yang punya engkau ya Allah. Alhamdulillah. Sampai punya rasa itu tuh.
Baru turun ayat 157-nya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Nah, orang yang bisa seperti itu langsung dipuji oleh Allah. Insyaallah. Ini hamba begitu menerima nih. Menerima dia. Saat orang lain diuji mengeluh, dia menerima. Dipuji. Rahmat Allah turun kepada dirinya. Wa ulaika humul muhtadun. Solusi datang. Bagaimana bentuk ujiannya? Kadang terasa ringan, menengah, berat. Turun lagi Al-Baqarah. Ayat berapa? 214 tadi. Am hasibtum an tadkhulul? Apakah mudah pengen sukses itu sampai ke surga, hijrah, baik, kerja, sukses. Sementara walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min. Sementara engkau belum melewati ujian. Kan ini saudaraku pengen hijrah, pengen baik, pengen sukses, belum diuji. Nggak bisa. Ya, pengen wisuda nggak pernah sekolah, nggak mungkin. Ya, pengen ujian nggak sekolah, nggak bisa. Maka apa yang terjadi diuji dulu. Masathumul ba'sa, ada yang kecil-kecil. Udah beres kemarin jadi DJ, dapat pekerjaan, ujian kecil dulu, cuma berangkat, paling kendaraan. La ba'sa, nggak apa-apa, berangkat rintik-rintik kecil, nggak pakai payung nggak apa-apa. La ba'sa, masathumul ba'sa, la ba'sa. Diserap ke dalam bahasa tanah kusir, labas. Wadhara, mulai ke fisik, mulai kena fisik. Wazulzilu, mulai terganggu nih, mikir aduh gimana nih kan. Satu sisi ada panggilan, ujian, kesungguhan tuh benar enggak gitu kan? Hatta yaqular rasul walladzina ma'hum amanu ma'hum mata nasrullah. Sampai berkata, ya Allah, kapan ujian ini berakhir? Dipilih dulu sampai betul-betul bisa meninggalkannya. Sifat maksiat itu begitu. Kalau kita berusaha meninggalkan, nanti Allah uji lagi sampai kita yakin 100% ini harus ditinggalkan. Ya, caranya ya begini, lepas dulu, tampilin lagi nih. Dulu cuma 10 juta, sekarang 100 juta nih. Ya? Nih Bapak kalau ditanya tawaran maksiat nih, ke kantor datang, proyek Pak, tapi haram. Fee-nya 1 miliar. Bapak sudah mau hijrah, terima nggak? Bapak tolak nggak? Saya sudah berubah, mohon maaf, saya nggak mau seperti itu. Apa dikira akan selesai? Tidak, akan datang lagi, Pak, naik Pak 100 miliar. Tuh. Sebentar, saya istikharah dulu. Nggak bisa. Sampai Anda punya keyakinan bahwa itu haram, akan datang terus. Kalau kita belum yakin bahwa itu nggak baik, ya, bahwa itu bisa dikerjakan, itu akan terus datang begitu. Ini juga begitu, tawarannya akan terus datang. Sampai Anda punya keyakinan, saya betul-betul ingin meninggalkannya. Ketika titik itu sudah ada, yang lain datang. Yakinkan pada hatimu, ini jawaban Allah. Pada orang yang masih merasa begitu, yakinkan Allah itu harful ikhbar wa taukid. Yakinkan pada hatimu, pertolonganku pasti akan semakin dekat. Bagaimana cara mendapatkan pertolongan itu? Pindah ayatnya ke Ali Imran 142. Ini bukan utak-atik ya, tapi ada ilmunya. Ujiannya 214, di kanan bawah posisinya. Begitu diberikan solusi, pindah ke atas ayatnya 142, duanya pindah ke belakang. 214, duanya pindah ke belakang jadi 142. Tantangan di bawah, solusi di atas, kiri atas. Ayat pembukanya sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Aku belum lihat kesungguhan engkau untuk meninggalkan itu. Aku uji dulu nih. Nah, sekarang ujiannya naik. Kemarin kan biasa. Kemarin ditinggalkan karena ada pekerjaan lain. Sekarang pekerjaan diputus, balik lagi nggak? Hah? Nah, maka apa yang harus dilakukan? Turunkan jadi 3. Juhdun, ijtihadun, jihad. Mujahadah. Juhdun itu kata dasarnya. Ijtihad itu cara kita bagaimana menyusun rencana, ya, membuat rencana yang baik untuk pekerjaan. Ya, di luar itu masa nggak ada yang lain? Tadi halalan thayyiban, cek lagi. Mana peluang-peluang yang kira-kira bisa saya dapatkan? Jihad, setelah itu berjuang secara fisik, datangi, lakukan. Pokoknya perintah Allah kerjakan, lakukan dulu. Baru terakhir, mujahadah, lawan gejolak emosional kita supaya bertahan dalam kebaikan itu. Jelas? Ya, ya di sini yang punya perusahaan-perusahaan nih, saya nggak usah tunjukkan orangnya nih, tapi saya tahu nih ada. Ibu terima kasih. Saya tahu nih yang punya usaha-usaha. Kan bukan dari saya. Siapa tahu ini adalah peluang yang bisa ditampilkan. Karena itu Tamah Kusir nih mana Pak Suryani ya. Tolong database jamaah itu dikumpulkan supaya dipersaudarakan. Yang punya peluang usaha, perusahaan, nah ini adalah lapangan pekerjaan. Boleh transit di situ sambil nyari dan sebagainya. Ayo, iya Bu, gitu tuh ya. Ya, yang punya lapangan pekerjaan ya, nanti silakan hubungi DKM. Ya, insyaallah. Tapi tadi poinnya, janji Allah itu pasti. Tinggal kita buktikan dulu, bangun keyakinan kita insyaallah ya. Ini bukan harapan, tidak. Ini keyakinan. Tanamkan pada hati yang paling kuat,
Kalau saya tinggalkan, pasti Allah berikan. Yang terakhir, Anda tidak bisa memastikan kematian. Rasakan ketika dan pikirkan ketika Anda ambil job itu dan Anda lakukan, Anda meninggal saat itu. Itu saja yang kira-kira mudah-mudahan bisa menguatkan. Tapi sekali lagi teman-teman tolong ya konsisten dan saling berbagi. Ini yang terakhir ya. Selebihnya nanti saya simpan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa amalan dan doa agar segera diberi keturunan yang saleh dan salihah? Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Rajin sholat malam. 2. Sholat malamnya dilakukan di tempat khusus untuk ibadah. Bahasa Qur'annya mihrab. Mihrab itu tidak harus di masjid. Ya, bisa di rumah. Khususkan satu kamar untuk ibadah saja. Kalau tidak ada kamarnya, satu petak bentangan sejadah. Di situ ibadah saja, jangan dicampur yang lain. Untuk sholat di situ, buat ngaji di situ, zikir di situ. Ya, update status keluar dari situ. Ya. Tolong staf saya ya, untuk ibu, tadi ibu sudah saya hitung 3 kali ada ya. 3 kali, ibu dapat 3 juta ya. Alhamdulillah. Karena ibu sudah membuat kita bahagia semua. Itu yang luar biasa. Terima kasih ibu. Tidak ada bandingannya. Baik, alhamdulillah. Ibu jangan ketawa lagi bu ya. Alhamdulillah ya ibu. Alhamdulillah. Dah. Keluar. Kalau yang bukan ibadah, sholat di situ. Dah. Mihrab itu tempat khusus yang digunakan ibadah, fadilahnya 2. 1, mempercepat terkabulnya doa. 2, mendatangkan rizki, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Termasuk pertanyaan sebelumnya ya, karena bab rizki tadi, coba suami istri sholat di mihrab. Hamparan sejadah aja. Dulu saya awal menikah itu, ngontrak kami di Ciputat, di sini. Ya, rumah petakan itu, bukan rumah petakan. Ya, dan saya menikmati itu, Masya Allah. Ya, dan kami sampai sekarang menikmati, jadi kebiasaan nikmat aja. Dulu itu kasurnya, mohon maaf Bu ya, yang ukuran yang paling kecil itu ya. Jadi nggak bisa berdua, gantian sama istri itu. Jadi istri saya satu saat sedang mengandung, saya datang sudah mengajar, terus saya tiduran kan di lantai begini. Saya, Bu ya di sini aja. Oh enggak, saya aja di sini. Enggak, Bunda gerah. Gitu. Tapi kita menikmati itu. Jadi sampai sekarang pun saya jarang tidur di kasur. Kadang di karpet, tiduran. Lagi baca, udah tidur aja. Dibangun misalnya jam berapa, jam 2, jam 3 gitu. Ya, kadang yang bertamu suka ke situ ya. Nah, di karpet ada tempat injak itu, saya kadang suka tidur di situ. Ya, maka hati-hati kalau bertamu itu. Nah, ini mihrab Bu ya, coba baca. Kemudian apa yang dilakukan? Pertama sholat. Sholat, minta dalam sholat. Dalil mihrab di mana? Di Quran surah ketiga, Ali Imran. Ayatnya berapa? Ayat 37. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi Maryam dibuatkan mihrab sama ibunya khusus untuk ibadah. Jadi boleh ibu, bapak membuatkan tempat ibadah untuk anak, boleh. Kamarnya dibuatkan, terus dibuat ruang untuk sholatnya dia. Sholat aja di situ, mainnya di luar, boleh. Itu kalau ibu lakukan, bapak lakukan, diterima amalan itu oleh Allah, anak itu akan Allah rawat sampai dewasanya, sampai wafatnya. Dimudahkan semua rizki, semua segalanya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Semua kebutuhan Maryam itu disiapkan orang tua lewat pamannya Nabi Zakaria, tapi saat akan diantarkan semua sudah ada. Makanan, buah-buahan, macam-macam. Sampai pamannya menguji, apakah benar berhasil nggak? Sudah kenal Allah, punya Allah tadi. Ya Maryamu anna laki hadza? Maryam dari mana semua ini? Pamannya tahu, pasti Allah kasih karena Nabi kan. Tapi untuk menguji, betul nggak? Kata Maryam, huwa min indillah. Paman, ini dari Allah. Pamannya merasa, oh berhasil mendidik ini. Dia sudah merasa punya Allah. Yang paling luar biasa, kalimat berikutnya. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Paman, Allah pasti memberikan rizki pada siapa yang dia kehendaki tanpa batas. Pamannya langsung menyimpulkan rizki itu kan tidak hanya uang, tidak hanya makanan. Keturunan rizki, kesehatan rizki, ketenangan rizki. Sakinah itu rizki, sakinah itu ketenangan.
Kenapa letaknya sebelum mawaddah? Mawaddah itu kan harta fisik. Karena walaupun orang banyak harta, tidak tenang, tidak akan nyaman kehidupan rumah tangga. Ibu rumah megah, kendaraan bagus bapak, tapi hidupnya nggak ada sakinah, nggak tenang, nggak nyaman. Coba ibu pilih deh ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ah ya, terserah. Terserah. Intinya tenang kan? Tenang kan? Maka keturunan juga rezeki. Nabi Zakaria menyimpulkan, aku kan dibatasi oleh orang-orang nggak punya keturunan. Karena disebut, maaf, divonis istri beliau itu monofus dan mandul, nggak mungkin punya keturunan. Apa yang terjadi? Maka beliau mengambil tawassul dengan mihrabnya Maryam. Ayatnya tawassul di Quran surah ke-5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Maka ibadah di mihrab itu, makanya beribadah di tempat orang-orang saleh itu baik karena pernah dipakai banyak sujud, banyak ibadah. Sama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu ada babnya. Di hadis-hadis juga ada babnya, tapi bukan untuk mengkultuskannya, bukan. Jelas ya? Mengambil athar dari jejak ibadahnya. Maka apa yang terjadi? Salatlah di mihrab itu beliau, minta rizki khusus yang selama ini belum didapatkannya. Maka ayat 38-nya, hunalika, di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doanya langsung, Bu. Itu ijazahnya tuh. Ya, doanya di ayat 38-nya. Minta. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Minta. Ya Allah, aku minta anugerah darimu saja, keturunan yang terbaik, yang soleh, yang taat. Nah, maka langsung dijawab ayat 39-nya. Innaka sami'ad du'a, fanadatul malaikatu, ayat 39, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, disebutkan lagi mihrabnya. Dan doanya ternyata dilakukan dalam sholat. Jadi kalau tadi tanya amalannya apa, sholat malam. Karena malam itu lebih menyentuh kepada jiwa. Sedangkan Allah maha perasa. Jadi kalau kalimat kita berdoa dengan rasa yang indah, tulus, baik, ya makanya fikih doa itu yang kedua, cari kalimat, rangkai kalimat itu yang menyentuh. Karena Allah itu maha perasa. Cari yang menyentuh. Misal begini. Ya Allah, Kau perintahkan aku untuk sholat, hamba sholat ya Allah. Kau perintahkan aku menjaga kehormatan, aku jaga ya Allah. Kau perintahkan aku menaati suami, aku taati ya Allah. Kau perintahkan aku berumah tangga, aku berumah tangga karenamu ya Allah. Ya Allah, hamba berkeinginan supaya ada keturunan yang meneruskan nilai-nilai ketaatan ini karenamu ya Allah. Kalau dengan semua yang hamba telah lakukan belum mengabulkan apa yang hamba mohonkan saat ini, mohon tunjukkan dengan cara apa lagi hamba mesti bermohon. Hamba memohon kepadamu yang pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti memohon. Itu menyentuh sekali kalimatnya, cari itu. Nah ini pernah saya sampaikan pada, mungkin juga nonton kajian ini, tapi gak apa-apa saya sampaikan. Beliau tinggal di Australia, di Melbourne pada saat itu. Bertahun-tahun belum ada keturunan dan sebagainya. Saya cuma sampaikan ini, yang dari Quran tadi. Terus bikin mihrab di kamarnya, salah satu. Kemudian di situ sholat beliau. Tiba-tiba sepulang saya dari Australia, ada berapa pekan, suaminya kasih kabar. Istrinya tiba-tiba teriak histeris di kamar mandi katanya. Ya, ternyata apa? Begitu tes pack itu menunjukkan beliau positif. Mengandung. Ya, hamil, terus minta nama. Kita beri nama kemudian setelah itu. Jadi berikhtiar ya. Ya, selama masih ada ruang berikhtiar. Dan puncaknya gini, selalu merasa punya siapa? Kalau sudah punya itu, kita akan menerima apapun keputusan Allah. Ya, dan anak itu prerogatif Allah. Kadang pengen lambat, cepat. Kadang pengen cepat, lambat. Kadang pengen laki-laki, perempuan. Pengen perempuan, laki-laki. Unik pokoknya. Nanti di fikih rumah tangga ada babnya sendiri. Kita belum masuk ke ayatnya, kalau sudah bahas tuh luar biasa. Makanya kalau sudah lahiran, ke ibu tuh harus baik. Ya, ya, dulu kan, wah dulu saya senang qasidah aja dulu liriknya bagus-bagus. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Aduh luar biasa tuh. Ibu ketawa lagi. Tinggal kopi kok, Bu. Dah, nggak apa-apa ya. Sudah dulu ya. Ya dulu. Tolong kasih ibu ke belakang. Mas, belakang. Nah, jangan disimpan, belakang. Halo, Bu. Nah, Ibu, ada rezeki, Bu. Oke, sehat-sehat, Bu ya. Alhamdulillah. Udah lewat sini. Rezekinya Ibu itu. Alhamdulillah. Itu nempel terus, Bu, dari tadi tuh. Saya di Al-Azhar subuh, kemudian sholat, ngaji, pas ke sini, ya.
Tapi nggak berubah, tetap permen. Insyaallah. Tolong Ibu dicatat ya, tadi saya janji ke beliau. Kita akhiri. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahi. Maafkan saya kalau ada hal yang tentu akan ditemukan kekurangan, tinggalkan saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon jadikan kami semua ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an teman kami di dunia, cahaya bagi kami di alam kubur, dan syafaat bagi kami di akhirat ya arhamar rahim. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada pendosa datang di majlis ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang terlilit utang piutang, limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utangnya. Wala asiran illa yasartah, jika ada yang merasakan kesulitan di pekerjaan, rumah tangga ataupun apapun itu, mudahkan, angkat dan ringankan kesulitannya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada hajat yang tersembunyi, yang tersemai dalam hati siapapun hamba-Mu di hari ini, selama itu baik untuk dunia dan akhiratnya, mohon kabulkan ya Allah. Allahumma ya khairan nasirin, unsur ikhwatana fi Palestin, fi Gaza khasatan. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al ahya'ahum mujahidina fi sabilik, wa mautahum syuhada, wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika, wa khafif hisabana yawmal qiyamati, andha'fina fi nusrati ikhwanina fi Gaza khasatan ya arhamar rahim. Ya Allah yang Maha Penolong, yang memiliki segala kekuatan tanpa batas, anugerahkan dengan kekuatan-Mu tanpa batas pertolongan bagi saudara-saudari kami di Palestina, di Gaza khususnya ya Allah. Ringankan hisab kami di hari kiamat. Karena kelemahan ketidakmampuan kami, ya Allah, berikan yang terbaik untuk saudara-saudari kami di Gaza. Ya Allah, jadikan setiap yang hidup di sana sebagai pejuang di jalan-Mu, yang wafat sebagai syuhada, dan sertakan kami dalam kemuliaan yang Kau berikan kepada mereka ya arhamar rahim. Allahumma alif baina qulubina wahid sufufana janibna minat tafruqah. Ya Allah, sadarkan orang-orang Islam di muka bumi ini untuk bersatu. Jauhkan dari perpecahan, lembutkan hati mereka untuk menampilkan izzah ya arhamar rahimin, untuk menampilkan izzah. Allahumma fad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, berkahi negeri kami ya Allah, satukan penduduknya, tanamkan rasa saling menyayangi, jauhkan dari perpecahan. Jadikan negeri yang Kau ridhai, negeri yang Kau ampuni penduduknya, dan negeri yang makmur dalam cinta-Mu. Allahumma hfad umara'ah ya Allah, rusaha wa ru'asaha waj'alhum udala li khaffifu hisabahum yaumil qiyamah. Ya Allah, berikan hidayah, berikan taufik kepada para pemimpin negeri ini di level manapun, agar adil, bijak, benar dalam setiap keputusan mereka, agar meringankan hisab mereka di hari kiamat kelak. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakaddin, jaga para ulama kami ya Allah, ikhlaskan mereka dalam berdakwah. Ya Allah, ikhlaskan mereka dalam berdakwah. Satukan para ulama kami ya Allah, jauhkan dari sifat perpecahan. Allahumma barik ya Allah kulla jama'al hadirin waj'al jama'ana hadza jama'an marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, berkahi semua jamaah saat ini yang mengaji ya Allah. Jadikan kami keluarga sampai hari kiamat ya Allah, dan bila pun kami berpisah, satukan kami dalam kebaikan yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, betapa dalam dan penuh hikmah setiap kata yang baru saja kita dengarkan dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengajarkan kita tentang pentingnya berusaha untuk selalu memperbaiki diri, baik dalam usaha mencari rezeki yang halal, menjaga nilai-nilai dalam pernikahan, maupun dalam memilih profesi yang sesuai dengan perintah Allah. Perubahan yang kita lakukan harus dimulai dengan niat yang tulus karena Allah, dan setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, akan mengarah pada keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ustadz juga mengingatkan kita bahwa dalam menjalani hidup ini, kita harus selalu berpegang teguh pada prinsip takwa. Ketika kita yakin bahwa segala sesuatu itu milik Allah, maka kita akan menerima setiap ujian dan tantangan hidup dengan penuh sabar dan tawakal. Mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, memperbaiki diri dengan penuh keberanian, dan menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Sebelum kamu meninggalkan video ini, tulis doa terbaik untuk Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar sebagai bentuk rasa terima kasih dan dukungan atas ilmu yang beliau bagikan.
Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan, dan terus memberkahi setiap langkah beliau dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa mendapat manfaat dari kajian yang luar biasa ini. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang kamu rasa membutuhkan hikmah dan ilmu yang disampaikan. Dan tentunya, subscribe agar kamu tidak ketinggalan kajian-kajian bermanfaat lainnya yang penuh dengan hikmah dan petunjuk dari Allah. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari kita terus berusaha untuk memperbaiki diri, menjalani hidup dengan penuh ketakwaan, dan menebar kebaikan kepada sesama. Semoga Allah selalu memberi hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.